Yuga dan Pralaya. Menurut kepercayaan Hindu, sebelum adanya alam semesta, yang ada hanyalah Brahman sebagai sesuatu yang tidak bisa dilukiskan. Brahman berada di luar kehidupan dan kematian, tak terikat oleh waktu, abadi, tak bergerak, dan di mana-mana, dan memenuhi segala sesuatu. Alam semesta terbentuk secara bertahap dan berevolusi dalam waktu yang sangat lama, hingga miliaran tahun. Brahman menciptakan alam semesta dengan tapa. Dengan tapa itu, Brahman memancarkan panas. Setelah menciptakan, Brahman menyatu ke dalam ciptaannya. Pada awal proses penciptaan, terbentuklah Brahmanda. Pada awal proses penciptaan juga terbentuk Purusa dan Prakrti. Kedua kekuatan ini bertemu sehingga terciptalah alam semesta yang terjadi berangsur-angsur, tidak sekaligus. Di tahap akhir terciptalah 5 unsur zat alam, yaitu Akasa, Bayu, Teja, Apa, dan Pertiwi. Setiap planet dan benda langit tersusun dari kelima unsur tersebut. Kehidupan dimulai dari yang paling halus sampai yang paling kasar. Sebelum manusia diciptakan, terlebih dahulu Brahman menciptakan para Gandharwa, Pisaca, makhluk gaib, dan sebagainya. Setelah itu, terciptalah tumbuhan, binatang, dan manusia. Manusia pertama adalah Swayambhu Manu. Nama ini bukan nama seseorang, melainkan nama spesies yang secara harfiah berarti makhluk berpikir yang menjadikan dirinya sendiri. Kosmologi Hindu mengatakan bahwa alam semesta diciptakan dan dihancurkan kembali oleh Brahman dalam jangka waktu 8.640 juta tahun. Setelah tercipta dari telur Tuhan atau Hiranyagarbha, alam semesta akan bertahan selama 1 kalpa atau 1 hari Brahma yang lamanya 4.320 juta tahun dalam hitungan tahun manusia. Setelah itu, alam semesta akan dihancurkan kembali dalam proses yang disebut sebagai Pralaya atau disebut sebagai kiamat oleh agama-agama Abrahamik. Proses ini akan berlangsung selama 100 kali, yaitu selama 311 triliun dan 40 miliar tahun manusia yang mewakili masa tugas dari Brahma. Saat ini alam semesta kita berada dalam fase tahun ke-51 dari Brahma, atau sekitar 156 triliun tahun setelah berlalu sejak periode tugas dari Brahma, pencipta alam yang sekarang. Setelah mencapai tahun Brahma yang ke-100, maka akan dimulai lagi periode 100 tahun Brahma yang berikutnya yang lamanya 311 triliun dan 40 miliar tahun manusia. Begitu proses penciptaan dan penghancuran kembali ini akan berlangsung secara terus-menerus dalam dimensi ruang dan waktu yang maha abadi. 1 hari Brahma terbagi dalam 1000 siklus yang disebut Mahayuga. 1 Manvatara berarti 1 masa kemanusiaan di bumi. Dalam setiap kalpa terdapat 14 Manvantara atau siklus sekunder yang masing-masing berlangsung selama 306.720.000 tahun. Saat ini kita berada dalam Manvantara ke-7 dari satu sistem kalpa. Setiap Manvantara terdiri dari 71 Mahayuga atau Aeon. Setiap satu Mahayuga dibagi lagi menjadi 4 yuga, yaitu Krita, Treta, Dvapara, dan Kali yang lamanya masing-masing 4.800, 3.600, 4.200, dan 1.200 tahun para dewa, yang 1 tahunnya sama dengan 360 tahun manusia. Adapun pembagian yuganya adalah sebagai berikut. 1. Satya Yuga atau Krita Yuga, setara dengan 1.728.000 tahun manusia. 2. Treta Yuga, setara dengan 1.296.000 tahun manusia. 3. Dwapara Yuga, setara dengan 864.000 tahun manusia. 4. Kali Yuga, setara dengan 432.000 tahun manusia.
Periode Kali Yuga dimulai pada tahun 3102 sebelum Masehi yang diyakini sebagai tahun saat terjadinya Perang Mahabharata. Saat ini kita masih berada dalam periode Kali Yuga yang konon baru akan berakhir sekitar 380.830 tahun lagi. Pada masa akhir zaman Kali Yuga dikatakan bahwa kegelapan dan kejahatan atau adharma akan melanda dunia. Dan untuk menyelamatkan manusia dan mengembalikan keseimbangan alam semesta, maka Dewa Wisnu akan menjelma lagi sebagai avatar yang terakhir, yaitu avatar ke-10 atau avatar Kalki, dengan menunggang kuda putih dan pedang berkilat untuk menumpas iblis kali dan menegakkan kembali dharma serta kebenaran di dunia sehingga dimulailah zaman baru sebelum akhirnya bumi akan mengalami pralaya atau kiamat. Kisah tentang penyelamat akhir zaman juga bisa kita temui dalam berbagai agama dan tradisi yang lain seperti Imam Mahdi dalam agama Islam, kedatangan Kristus kedua kali dalam Kristen, Mesias Israel dalam agama Yahudi, Buddha Maitreya dalam agama Buddha, Satria Piningit dalam budaya Kejawen, dan masih banyak lagi. Bahkan kisah tentang penunggang kuda putih bersenjata pedang pembasmi iblis akhir zaman juga bisa ditemui dalam Injil Wahyu 19 ayat 11 hingga 16. Mungkinkah Imam Mahdi, Kristus, Mesias, Avatar Kalki, Maitreya, dan Satria Piningit adalah simbol yang mewakili satu filosofi yang sama? Kaum penganut New Age atau Abad Baru meyakini bahwa penyelamat akhir zaman bukanlah tentang sosok tertentu, melainkan suatu semangat dan kesadaran baru umat manusia dalam hal spiritualitas yang mengantarkan manusia pada pencerahan, perdamaian, persaudaraan universal, dan kebahagiaan sejati. Setelah satu hari Brahma berakhir, maka Brahma akan menyerap kembali semua ciptaan itu dan terjadilah pralaya atau kiamat. Selama satu malam Brahma, seluruh alam semesta akan beristirahat dan berkumpul lagi sebagai sebuah potensi atau non-aktual sebelum dimulai lagi satu hari Brahma yang baru, hingga proses ini akan diulang sebanyak 100 kali. Air bah dan perang dewa. Agama Hindu juga mengenal legenda tentang air bah sebagaimana yang juga dikenal oleh agama-agama Abrahamik, yakni Yahudi, Nasrani, dan Islam. Legenda tentang banjir besar yang menenggelamkan sebagian besar wilayah di bumi ini juga terdapat dalam berbagai kisah rakyat di Cina, Jepang, Mesir, Babilonia, Yunani, Eropa, Afrika, dan suku-suku Indian di benua Amerika. Dan karena legenda tentang banjir besar ini bisa dijumpai dalam berbagai budaya di seluruh dunia, maka para cendekiawan seringkali menganggap banjir besar ini sebagai bagian dari memori kolektif umat manusia. Legenda dan mitos banjir besar ini juga bisa dijumpai dalam mitologi Asyur, mitologi Babilonia, epos Atrahasis, epos Ziusudra dari bangsa Sumeria, kisah tentang Utnapishtim dalam epos Gilgamesh, legenda tentang Sisuthurus dari Yunani, Deukalion dalam mitologi Yunani, kisah Yima dalam agama Majusi, cerita rakyat dari Mesopotamia dan benua Eurasia, legenda Indian, Chippewa, dan lain-lain. Kisah tentang banjir besar tersebut juga terdapat dalam mitologi Hindu. Dalam mitologi Hindu, bencana air bah pertama kali terjadi dalam sejarah manusia pada masa Satya Yuga atau Yuga yang pertama. Pada masa tersebut, terdapatlah seorang Maharaja Manu yang bijaksana. Manu mendapat pesan dari Dewa Wisnu agar membuat bahtera karena bencana air bah akan segera datang. Manu pun mengikuti pesan tersebut. Bahtera kemudian diisi dengan beragam jenis tumbuhan dan binatang yang jumlahnya masing-masing sepasang, yakni betina dan jantan. Dalam agama Abrahami, kisah yang hampir sama juga bisa ditemui, yaitu kisah tentang Nabi Nuh atau Noah. Selain itu, juga ada kisah tentang peperangan para dewa seperti yang juga ada dalam mitologi Yunani dan Romawi tentang peperangan antara para raksasa Titan dan para dewa penguasa Olympus. Kisah yang hampir sama juga bisa ditemui dalam agama Kristen dan Yahudi, yaitu tentang pemberontakan Lucifer atau Remiel dan pasukannya yang mengakibatkan terjadinya perang besar di kerajaan surga. Dalam mitologi Hindu terdapat kisah tentang perang antara para dewa dengan golongan Asura dan raksasa yang memperebutkan air tirta amerta yang bisa membuat seseorang hidup abadi. Pertempuran terjadi sangat lama dan kedua pihak sama-sama sakti.
Agar pertempuran dapat segera diakhiri, Dewa Wisnu kemudian memunculkan senjata cakra yang mampu menyambar-nyambar para asura dan raksasa. Para asura dan raksasa pun akhirnya dapat dikalahkan dan Tirta Amerta tetap berada di tangan para dewa. Astrologi Hindu. Astrologi Hindu dikenal juga dengan nama Jyotisha atau Vedic Astrologi. Astrologi Hindu sudah dikenal sejak tahun 2500 sebelum Masehi dari tulisan-tulisan Maharesi Agastya dan Maharesi Brigu. Kitab Atharva Veda dan Chandogya Upanishad juga sudah memuat tentang astrologi. Hampir sama dengan sistem astrologi barat, hanya saja peta langitnya dibuat dengan diagram persegi bukan lingkaran. Sekitar tahun 500 sebelum Masehi, astronom Hindu kuno Aryabhata membuat perkiraan dengan sistem matematis mengenai lingkaran dan diameter bumi. Brahmagupta tahun 596 hingga 668 Masehi juga menulis teks astronomi yang berjudul Brahmasputa Siddhanta pada tahun 628 Masehi. Astrologi Hindu memiliki banyak kemiripan dengan astrologi barat karena besar kemungkinan astrologi Helenistik Yunani dibawa masuk dan mempengaruhi budaya India, atau Alexander Agung pernah menaklukkan sebagian India sekitar tahun 330 sebelum Masehi. Bukti pertama dari pengenalan astrologi Yunani ke India adalah kitab Yavana Jataka yang ditulis pada abad-abad awal Masehi. Yavana Jataka diterjemahkan dari bahasa Yunani ke Sanskerta oleh Yavanesvara selama abad 2 Masehi. Karya ini dianggap sebagai risalah pertama astrologi Hindu dalam bahasa Sanskerta. 9 planet dalam Vedic astrologi atau Navagraha, yaitu Surya, Matahari, Chandra, Bulan, Buddha, Merkuri, Sukra, Venus, Mangala, Mars, Brahaspati, Jupiter, Shani, Saturnus, Rahu, South Node, dan Ketu, North Node. Dan ada 16 varga atau divisi grafik yang digunakan dalam astrologi Hindu. 12 tanda zodiaknya dikenal dengan nama Rasi atau Mesha, Vrishabha, Metuna, Marka, Simha, Kanya, Tula, Vrishchika, Danu, Makara, Kumha, dan Mina. Jyotisha menggunakan zodiak sidereal, zodiak sidereal, di mana bintang-bintang dianggap sebagai latar belakang yang tetap dibandingkan dengan pergerakan planet yang diukur. Sedangkan sebagian besar astrologi barat menggunakan zodiak tropis, yakni gerakan planet diukur terhadap posisi matahari pada equinox musim semi. Tokoh dan organisasi. Ada banyak tokoh dan guru spiritual dalam agama Hindu yang sangat dihormati di dunia barat, bahkan dianggap sebagai orang suci. Di antaranya adalah Adi Sankara, Shirdi Baba, Satya Sai Baba, Lahiri Mahasaya, Yukteswar Giri, Paramanansa Yogananda, Swami Vivekananda, Ramana Maharshi, Sri Sri Amandamurti, Osho Sri Rajneesh, Ramakrishna, Ramanuja, Sri Mataji Nirmala Devi, Swami Ramdas, Sri Aurobindo, Maharishi Mahesh Yogi, Sri Chinmoy, Chaitanya Mahaprabhu, Narayan Maharaj, Ananda Mahima, Aceh Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Swivanda Saraswati. Adapun organisasi Hindu yang bersifat universal dan tidak membedakan keanggotaannya dari suku, ras, dan agama antara lain adalah All World Gayatri Parivar, Satya Sai Organization, Ananda Marga Pracaka Samga, Arsa Vidya Gurukulam, Arya Samaj, Ayan World Foundation, Sri Aurobindo Ashram, Brahma Kumaris World Spiritual University, dan Brahmo Samaj, Divine Life Society, Divya Jyoti Jagrati Santan, International Society for Krishna Consciousness, Isha Foundation, Ramakrishna Mission, Siddha Yoga, Sahaja Yoga,
International Vedanta Society, dan The Self-Realization Fellowship. Salah satu tokoh pergerakan spiritual modern dengan dasar filsafat Hindu yang patut dicatat adalah Sri Sathya Sai Baba, pendiri Sai Baba Organization. Sai Baba mengaku sebagai seorang reinkarnasi dari Sufi Shirdi Baba, sekaligus avatar titisan Wisnu untuk zaman modern ini. Berbagai ajarannya yang bersifat humanis dan universal serta kemampuannya dalam menciptakan mukjizat, seperti menyelamatkan pengikutnya yang terkena musibah, melihat masa depan, menyembuhkan orang sakit, bahkan konon menghidupkan orang mati, menciptakan benda dari lembaian tangan, seperti liontin, cincin, berlian, tasbih, salib, vibuti, atau abu suci dan lain-lain, telah membuat jutaan orang di seluruh dunia mengikuti ajarannya.